Tidak diri. Kacamata nggak apa-apa. Kalau apa? Nggak apa-apa. Nanti nggak kena sinar itu. Enggak. Semua itu. Bersama apa? Sama ya. Belakangnya kan tinggal potong aja. Oh iya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam kreatif, memayu hayyu Pakati. Selamat datang di kegiatan Pojok Kreatif yang ketiga kalinya SMK PGRI 01 Sukoharjo. Dan hari ini merupakan hari Selasa 17 Agustus tahun 2021, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan kita akan membincangkan tentang apa itu namanya nasionalisme dan juga kemerdekaan ya, dari sudut pandang filsafat. Nah, sedang bersama saya Pak atau Mas ini? Pak, Mas saja Pak. Mas ya, yang muda ya. Mas Muhammad Yusuf, beliau merupakan lulusan dari jurusan filsafat dari Universitas Ternama di Yogyakarta. Baik, Mas Yusuf ya, apa toh yang namanya, kita mau bahas apa dulu nih? Nasionalisme dulu, kemerdekaan atau filsafatnya dulu nih? Mungkin kita bisa memulai acara ini dengan nasionalisme. Nasionalisme, apa toh nasionalisme itu? Nasionalisme sendiri merupakan berasal dari kata nasional dan juga isme. Secara etimologis ya Pak, nasional yang berarti kebangsaan dan isme itu paham. Jadi secara singkat, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham tentang kebangsaan, yaitu suatu sikap kesetiaan tertinggi terhadap negara kebangsaan. Oh gitu. Artinya dia pecinta tanah air, gampangnya gitu ya. Oh, gitu. Rasa cinta tanah air, kemudian bangga juga terhadap negara. Oh, gitu. Kalau Kemerdekaan sendiri secara etimologis atau asal usul katanya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Oh, Sanskerta. Yang berarti mardika, yang artinya sendiri adalah kaya, terus kaya kemudian Oh, gitu kan. Gitu Pak, langsung aja. Langsung aja. Tetap di yang berarti kaya, sejahtera, kemudian kuat. Oh iya, kaya, sejahtera, terus kuat ya. Gitu. Oh, gitu. Terus kalau filsafatnya sendiri sebelum kita gabungkan biar nanti bisa menjadi bahan obrolan yang lebih menarik. Kalau filsafat sendiri itu kan kita nggak tahu ya arti perbedaan filsafat dengan sastraan dan sebagainya. Kalau filsafat apa? Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophos. Philos sendiri berarti mencari dan sophos berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Secara singkat, filsafat itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mencari tentang kebijaksanaan dan kebenaran. Oh, berarti filsafat itu ilmu yang mencari kebenaran atau kebijaksanaan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bahas dulu tentang nasionalisme ya. Nasionalisme itu sendiri kalau yang tadi kan cinta tanah air dan sebagainya. Kalau dari segi bahasa dan segi dari pemikiran-pemikiran mungkin di Indonesia itu ya, itu apa yang dikatakan nasionalisme dan apa yang sudah terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang itu ada perbedaannya nggak Mas? Tentu ada ya Pak. Kalau dia mengacu dari buku Pak Yudi Latif tentang negara paripurna, nasionalisme sendiri itu ada perkembangannya Pak. Gitu. Jadi ada 3 jenis nasionalisme. Yang pertama yaitu nasionalisme purba atau istilahnya archaic nasionalisme, yang berarti nasionalisme ini bersifat kedaerahan.
Jadi secara historis negara kita dan daerah-daerah bagiannya itu pada dasarnya sudah memiliki rasa cinta terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap daerahnya sendiri. Mungkin bisa saja nasionalisme itu tumbuh cinta terhadap kesukuannya atau kedaerahan. Misalnya kalau di Jawa cintanya kepada suku Jawa atau mungkin dengan suku yang lain, kesukuan misalnya. Jadi ada semacam kebanggaan tersendiri, kecintaan terhadap kebudayaannya, ada istiadat yang berkembang di daerahnya masing-masing. Kemudian mungkin saya menjelaskan yang kedua ya Pak. Untuk menjelaskan yang kedua itu proto-nasionalisme. Proto-nasionalisme atau yang dapat diartikan sebagai nasionalisme di mana saat itu masyarakat kita itu mulai merasa bahwa kita punya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religiusitas yang saat itu karena juga saat kolonial Belanda itu tentunya nilai-nilai budaya itu berbeda dengan kebudayaan kolonialisme yang ada. Jadi kala itu orang-orang berusaha untuk punya ada rasa senasib sepenanggungan kalau seperti itu ya Pak. Jadi mereka ingin punya kemerdekaan seperti itu. Karena memang kan ya namanya penjajah gitu ya. Kita secara material, secara dan lain sebagainya pasti juga kita tertekan, sehingga itu muncul yang nama nasionalisme secara proto-nasionalisme secara proto ya. Kalau yang ketiga apa? Yang ketiga sendiri itu nasionalisme modern. Ya. Jadi nasionalisme modern sendiri, kalau kita berbicara nasionalisme ya, itu pada saat ini, pada era modern ini maksudnya dengan saat zaman dahulu saat kita dijajah itu berbeda. Ya, kalau saat ini ketika kita berbicara tentang nasionalisme itu bukan lagi kita berperang dengan Bunzi dan berperang dengan penjajahan kolonialisme, tapi saat ini arti dari nasionalisme sendiri adalah memperjuangkan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita di masa lalu. Oh iya, berarti kalau misalnya kita rangkai tadi ada yang pertama di zaman sebelum ada penjajahan di sini, terus setelah itu penjajahan dan sekarang dalam ranah modern ya. Nah, kalau misalnya aplikasi dari nasionalisme yang sekarang, yang modern ini, kira-kira bentuknya apa saja? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, terdapat keberagaman suku, budaya, agama juga. Jadi mungkin sikap nasionalisme kita, contohnya ya saling menghargai, saling toleransi terhadap satu sama lain, satu sama kelompok yang lain. Kemudian yang kedua itu kita nasionalisme sendiri itu memiliki karakteristik kita itu perlu untuk mementingkan kepentingan umum, kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Iya. Apalagi mungkin gini mas, zaman pandemi sekarang kan yang namanya corona ya, COVID-19 itu sudah mulai mewabah dan hampir sudah berapa tahun ini, hampir 2 tahun ya, 2 tahun sudah bernaung di Indonesia. Kira-kira ini sebagai warga atau masyarakat Indonesia itu memaknai nasionalisme itu dengan menghadapi corona itu bagaimana? Jadi dalam keadaan yang kita hadapi saat ini, ini keadaan yang sulit, di mana kita dan tidak hanya kita negara Indonesia, tapi juga seluruh negara yang ada di dunia juga sedang mengalami keadaan pandemi. Tentunya kita dapat mengimplementasi nilai nasionalisme itu sendiri, Pak. Nasionalisme
kita perlu untuk saling menjaga satu sama lain. Contohnya saat ini pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi ya. dan protokol kesehatan yang ketat ya Pak. Jadi nasionalisme sendiri itu menjadi bentuk untuk bentuk pengimplementasian nilai-nilai nasionalisme itu. Karena kalau misalnya kita terlepas dari vaksin itu seperti apa ya, harus ada pro dan kontra kan. Ketika kita vaksin sama halnya kita sudah menjaga atau mencintai bangsa kita juga ya. Gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya di zaman anak-anak muda kita tadi sudah berbicara tentang COVID-19. Kalau anak-anak muda ini model-modelnya itu nasionalismenya yang seperti apa? Karena yang namanya aplikasi TikTok terus dan lain sebagainya itu kan sudah menyerang kita ya, game dan sebagainya lah, itu sudah menyerang kita. Terus wujud implementasi dari anak muda terhadap nasionalisme sendiri kira-kira apa saja? Memang saat ini kita itu mengenal yang istilahnya generasi Z. Generasi Z sendiri adalah orang-orang yang terlahir antara rentang tahun 1995 sampai tahun 2010 kurang lebih, yaitu generasi di mana orang-orang pada saat ini itu lebih dihadapkan dengan teknologi yang berkembang dengan pesat, globalisasi juga generasi Z ini adalah orang-orang yang punya istilahnya ketergantungan dengan teknologi, dan teknologi sendiri itu pada saat ini seperti pisau yang bermata dua Pak. Jadi ada nilai-nilai positifnya, ada juga ada kekurangannya. Contoh positifnya saat ini karena kita masih dalam keadaan pandemi ya, kita dapat menggunakan teknologi itu juga sangat membantu dalam pendidikan. Saat ini KPM juga harus daring. Terus mungkin juga dari segi ekonomi kayak sekarang sudah banyak startup yang walaupun kebanyakan dari luar Indonesia ya yang mendominasi ya, tapi kan peredaran ekonomi sekarang sudah berjalan lewat itu ya, digital marketing dan sebagainya kan seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain ya namanya anak muda ya, senangnya kan seneng main game sambil lupa waktu dan lain sebagainya, bahkan akses yang berbau negatif itu gampang sekali aksesnya ya. Betul Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya Pak, teknologi sendiri seperti pisau yang bermata dua. Jadi selain punya banyak hal positif yang memudahkan kita, tapi juga ada kelemahannya juga. Contohnya saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak juga kasus-kasus yang ada yang dikarenakan teknologi sebenarnya, seperti cybercrime seperti itu. Juga anak-anak siswa saat ini juga banyak yang mungkin kecanduan seperti game online seperti itu. Jadi apa yang kita hadapi saat ini itu sebenarnya permasalahan ketika anak-anak itu tidak bisa produktif Pak. Jadi dengan adanya teknologi itu malah membuat siswa-siswa itu juga tidak produktif karena banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin sifatnya entertaining. Jadi ya memang sebenarnya saya bukan memposisikan diri saya itu menolak teknologi ini, karena teknologi itu juga membantu kita, tapi yang saya titik beratkan di sini adalah dalam penggunaan teknologi itu kita harus bisa bijaksana. Jadi terutama di era modern seperti saat ini ya,
eh, ini juga berkaitan dengan nasionalisme ya Pak. Iya. Kita kita itu dihadapkan kepada keadaan persaingan itu juga semakin Ketat. besar ya, semakin ketat juga. Jadi kita perlu mengimbau kepada anak-anak kita saat ini untuk produktif, proaktif, Iya. juga kreatif. Iya, benar sekali. Justru malah sebenarnya teknologi itu jika kita gunakan secara bijaksana itu malah seperti jendela ilmu juga. Iya. Ketika kita bisa menggunakannya dengan Iya. Nah, ini tertarik dengan generasi Z itu ya, yang sudah rentang waktunya dari 98 sih, 95 sampai 2010. Nah, kalau dari segi filsafat, itu generasi itu terbagi menjadi berapa klasifikasi ya? Jadi kita kan mengenal istilah generasi milenial, generasi Z. Sebenarnya itu ada banyak generasi bagiannya itu. Ada semacam generasi X, generasi Y, generasi Z itu mungkin yang paling banyak kita dengar. Itu sebenarnya hanya sekedar istilah ya. Jadi kalau generasi milenial itu adalah generasi adalah orang-orang yang terlahir antara rentang waktu 1980 sampai 199 ke atas itu yang disebut sebagai generasi milenial. Tentunya ada perbedaan antara generasi milenial dan generasi Z. Untuk generasi milenial itu sendiri mungkin kalau kita yang terlahir pada tahun 80-an, 90-an, awal-awal perkembangan teknologi kita itu belum sepesat saat ini. Jadi mungkin kalau di generasi Z ya Pak, saat itu adalah generasi penerus dari generasi milenial. Itu anak-anak kita pada saat ini itu memang benar-benar lebih melek teknologi. Mereka ada dalam generasi yang serba digital. Tapi yang saya titik beratkan sini ya Pak, karena anak-anak kita yang lahir pada generasi Z itu pada 20 sampai 30 tahun ke depan itu akan menjadi penerus perjuangan bangsa dunia. Mungkin orang-orang yang ada di generasi Z sendiri pada 20 sampai 30 tahun ke depan itu ada yang menjadi presiden, menjadi aparat dan lain sebagainya. Jadi memang generasi Z itu harus lebih proaktif, terutama di era teknologi ini. Sebaiknya tentunya mereka juga memperkaya ilmu terutama karakter ya. Karakter ya, karena dia secara fasilitas, secara yang modern kan otomatis gadget dan sebagainya ada selalu ya. Tapi kan hubungannya dengan mentalitas dan karakter ini yang menjadi PR, bahkan apalagi di masa pandemi sekarang. Anak di rumah misalnya kok omongnya tentang tugas sekolah atau belajar online, tapi pada kenyataannya kebanyakan kan gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi gini, ketika seperti itu, nah ini balik lagi ke nasionalisme ya. Terus pengarahan mereka akan lebih cinta ke nasionalisme, kira-kira terobosan yang tepat apa? Terobosan yang tepat terkait nasionalisme pada generasi Z tadi ya. Saya ingin menekankan di sini kepada anak-anak kita yang ada pada generasi Z itu tentunya agar pandai-pandai pandai memilih informasi mana yang baik dan benar, mana yang salah juga harus tahu. Jadi semacam kita harus ada pembanding.
harus ada filterisasi. Filterisasi, ya. Jadi jangan sampai generasi Z itu mudah terkena hoax Ya. merajalela di mana-mana di internet, di media juga ada seperti itu. Iya. Dan untuk generasi Z ini tentunya kita harus proaktif, kemudian memanfaatkan kemudahan teknologi yang ada saat ini dengan baik. Misalnya kok oke lah mereka sudah mulai teknologi, terus segala akses gampang, paling tidak menciptakan aplikasi-aplikasi yang ciptakan air, terus yang bermanfaat untuk masyarakat di khususnya Indonesia ya. Sehingga produk-produk yang mereka hasilkan itu benar-benar kita berdikari sendiri ya, berdikari sendiri ya, tidak tergantung pada aplikasi-aplikasi dari luar negeri. Walaupun secara platformnya ya, namanya Google dan lain sebagainya sudah miliknya Bill Gates kan, seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau ini kan tadi sudah Z ya sama milenial itu ya, generasi X itu apa? Generasi X itu adalah mereka yang lahir sebelum tahun 1980. Oh gitu. Iya. Tadi 80-an itu juga gitu. Batasnya sampai tahun 1980. 80 gitu. Oh gitu. Jadi zaman Pak Soekarno dan sebagainya itu masuk generasi X. Iya bisa dibilang. Iya gitu. Termasuk generasi X. Tapi itu hanya istilah ya Pak. Istilah. Ya, istilah. Tapi mungkin tentunya ada Perbedaannya. Generasi X itu tantangan yang dihadapi apa, kemudian generasi milenial, generasi Y tantangan yang dihadapi apa, dan juga generasi Z itu kurang lebih seperti yang kita jelaskan tadi. Dalam belajar tentang filsafat itu. Kurang lebih mungkin 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi kuliah. Pas ya 4 tahun ya. 4 tahun. Iya. Kalau ini di zaman bangku kuliah dulu pelajari filsafat itu, ini pertanyaan lagi ya sebetulnya. Filsafat itu apa aja terbaginya? Filsafat sendiri itu sebenarnya kalau kita bicara filsafat ya ada banyak sih yang kita pelajari. Jadi filsafat itu kita harus tahu juga tentang karakteristik dari filsafat itu. Karakteristik dari filsafat kurang lebih yang pertama itu kita harus berpikir dengan menghindari sikap solipsisme atau sikap kita itu seperti merasa yang paling tahu segalanya, yang paling benar seperti itu. Artinya bisa objektif gitu ya? Iya, kurang lebih objektif karena balik lagi di filsafat itu sebenarnya ada banyak paham-paham yang dijelaskan juga seperti idealisme, eksistensialisme, nasionalisme, seperti itu. Kemudian karakteristik dari filsafat yang kedua itu kita harus punya sikap intellectual exercise ya. Jadi ketika ada persoalan kita harus membahas persoalan itu dengan memahami persoalan itu secara bersungguh-sungguh kurang lebih. Kemudian yang ketiga ada juga karakteristik yang berarti keterbukaan diri. Jadi kurang lebih ketika kita bersama itu kita memposisikan diri kita sebagai orang yang open minded. Jadi kurang lebih ketika kita membahas sesuatu harus kita bahas dari berbagai sudut pandang sehingga ketika dibahas dengan berbagai perspektif itu akan ada pembanding. Tapi kayak kalau kita menunjukkan sebuah teori, paling nggak teori itu benar-benar ada pembanding, ada analisisnya juga. Kalau di era sekarang masih banyak filsuf-filsuf namanya ya di era modern seperti ini. Era modern saat ini filsuf-filsuf sebenarnya untuk seseorang dikatakan sebagai filsuf itu agak susah ya Pak.
filsuf itu harus punya pemikiran, punya suatu karya misalkan buku yang memang itu tuh menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa filsafat itu seorang filsuf itu punya karya penuh opus yang memang dibutuhkan. Jadi untuk orang yang saat ini sedang belajar filsafat sendiri itu hanya disebut sebagai ahli filsafat, tapi bukan filsuf. Nah, paling tidak kan nasionalisme terus kemerdekaan itu kan ketika kita rumuskan sebenarnya sudah punya filsuf yang paling kuat, itu Pancasila mungkin ya. Ada nggak itu pembelajaran tentang filosofi Pancasila itu? Kami belajar juga tentang filsafat Pancasila. Untuk di UGM sendiri itu ada filsafat Pancasila yang banyak disuarakan oleh Profesor Noto Nagoro. Profesor Noto Nagoro itu banyak membahas tentang Pancasila, implementasinya terhadap manusia, masyarakat. Selain itu juga banyak tokoh-tokoh yang membahas tentang filsafat Pancasila. Contohnya Bapak Yudi Latif, mantan kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bapak Yudi Latif itu juga banyak menyuarakan tentang filsafat Pancasila. Bahkan dalam bukunya Pak Yudi Latif tentang Negara Paripurna itu juga menjelaskan tentang nasionalisme juga. Yang tadi sudah kita bahas di awal ya, tentang nasionalisme purba, atau nasionalisme dan nasionalisme modern. Dijelaskan oleh Pak Yudi Latif. Artinya kalau misalnya kita sebenarnya tidak punya paham sendiri tentang filosofi bernegara, terus nasionalisme, terus ada kemerdekaan yang tadi itu kan. Kalau kemerdekaan adalah kita berperang atau mungkin jalur politik dengan penjajah, ini kita merdeka tahun 1945 ya. Tapi untuk landasan dasar bahwa kita harus benar-benar paham tentang filosofi atau filsuf tentang Indonesia ya, mempelajari tentang Pancasila tadi itu ya, dan aplikasi-aplikasinya, terutama generasi nilai-nilai itu, terutama generasi Z yang sebenarnya akan menampung di estafet Indonesia nantinya. Tapi memang peranan teknologi itu sangat berbahaya. Lihat dari jenengan katakan dua mata pisau yang saling bisa menikam, juga bisa ditikam ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Icuk terkait dengan perbincangan kali ini tentang nasionalisme terus kemerdekaan dari segi jenengan sebagai ahli filsuf ya. Kita katakan seperti itu ya. Nah, ada tambahan mungkin? Mungkin sebagai kesimpulan sebelumnya mungkin seperti himbauan ya Pak, himbauan kepada generasi Z agar kita bisa lebih memahami arti dari nasionalisme. Kemudian kita juga mengimplementasi nilai-nilai Pancasila, jadi sila pertama sampai sila kelima seperti itu, dan juga harus bisa lebih bijaksana dalam era globalisasi, era digital saat ini. Pokoknya kita harus punya filterisasi untuk perkembangan zaman dan era modern seperti ini. Dan itulah tadi perbincangan kami dengan Mas Muhammad Yusuf, sarjana filosofi ya, sebagai filsafat ya Pak, sarjana filsafat. Dan sampai berjumpa lagi di pojok kreatif berikutnya. Selamat hari ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-76, jaya selalu dan selalu tetap semangat menjaga kemerdekaan di era pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.